Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernita Situmorang dengan NIM A1A323017. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan R002. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis buku dan jurnal yang dengan mata kuliah Hukum Pidana. Yang pertama itu analisis buku yang berjudul tentang Hukum Pidana di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Dr. Dery Anggi Kesuma, SH, M.Hum, dan tim diterbitkan oleh PT Literasi Nusantara Abadi Group pada tahun 2024. Tujuannya untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang hukum pidana Indonesia, baik dari aspek teoritis, historis, maupun penerapannya dalam sistem peradilan nasional. Buku ini relevan untuk mahasiswa hukum akademis dan praktis yang ingin memahami fondasi sistem hukum pidana Indonesia. Buku ini terdiri dari 13 bab yang membahas mulai dari pengertian hukum pidana, sejarahnya, teori-teori dasar legalitas, kausalitas, kesalahan, hingga bentuk-bentuk delik dan penyertaannya, pendekatan normatif deskriptif, menelusuri konsep-konsep klasik seperti jus peniendi, asas legalitas, restriktif, dan dasar pemahaman pidana, serta menyandingkannya dengan pemikiran para ahli seperti Muljatno, Simon Hensewinkel, dan Van de Mendelen. Buku Hukum Pidana Indonesia ini membahas prinsip-prinsip mendasar hukum pidana, sejarahnya di Indonesia, serta teori-teori penting seperti asas legalitas, kesalahan, peradaban pidana, dan bentuk-bentuk delik. Penulis dimulai dengan membedakan antara hukum pidana material dan formil, menjelaskan bahwa yang pertama berhubungan dengan isi ataupun substansi hukum. Kekuatan utama buku ini terletak pada kelengkapan dan sistematika pembahasannya, yang dimana penulis berhasil menelusuri perkembangan hukum pidana dari masa kolonial hingga modern, sekaligus menampilkan berbagai pandangan teori klasik seperti Mueller-Jatno, Van de Mendelen, Hans Winkel Suriga, dan Simons. Buku ini juga menegaskan pentingnya prinsip ultimatum redudium, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir untuk menegakkan norma sosial. Pendekatan ini menonjolkan fungsi hukum pidana sebagai penjaga moral masyarakat dan mencerminkan peradaban bangsa. Namun demikian, buku ini masih terjebak dalam kerangka berpikir positivistik normatif. Artinya, fokusnya lebih pada norma dan teks hukum daripada analisis terhadap realitas sosial. Misalnya, penulis belum banyak membahas isu-isu kontemporer seperti kejahatan cyber, tindak pidana berbasis gender, ataupun kejahatan terhadap anak di dunia digital. Padahal, transformasi masyarakat digital telah menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru. Secara kritis, buku ini tetap relevan sebagai fondasi konseptual, tetapi perlu diperkaya dengan pendekatan sosiologis dan humanistik. Dalam konteks pembaruan KUHP nasional, hukum pidana tidak lagi sekadar alat pembalasan, melainkan sarana pemulihan sosial dan yang menyumbangkan keadilan bagi korban dan pelaku. Oleh karena itu, teori-teori klasik yang diuraikan di dalam buku ini perlu dikontekstualisasikan kembali agar selaras dengan niat-niat kemanusiaan dan keadilan sosial Indonesia modern. Yang kedua itu ada analisis krisis jurnal tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Romdoni dan Yumsmirah Mandasari Saragi dalam jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak, pelaku pencabulan terhadap anak lain berdasarkan putusan nomor 17 Pidana Susila Anak tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuten atau peraturan perundang-undangan dan case approach, yaitu pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyebutkan bahwa pelaku anak dapat
mintai pertanggungjawaban karena memiliki unsur kesalahan yang disengaja, yakni adanya kehendak dan kesadaran penuh dalam melakukan perbuatan pencabulan. Anak pelaku dijatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan di Lapas Anak Tangerang serta praktek kerja lapangan 1 bulan berdasarkan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, yang dimana analisis saya mengenai jurnal ini, yang pertama itu, jurnal ini menarik karena mengkaji isu yang kompleks anak sebagai pelaku tindak pidana. Penulis berhasil menunjukkan keseimbangan antara aspek hukum positif yaitu KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan dinilai keadilan substantif yang melindungi anak. Pendekatan kasus ini konkret. Kelemahan pada jurnal ini yaitu fokus penelitian masih terbatas pada aspek normatif, belum menyentuh sisi kriminologinya, misalnya pengaruh lingkungan digital terhadap perilaku anak atau efektivitas pidana terhadap anak dalam membangun kesadaran moral. Selain itu, tidak ada analisis mendalam tentang peran lembaga sosial dan pendidikan dalam penciptaan. Pandangan kritis saya yaitu pendekatan hukum pidana anak seharusnya lebih diarahkan pada restoratif justice, bukan retributive justice. Walaupun unsur kesalahan terbukti, sistem pemidanaan anak harus menitikberatkan pada rehabilitas, bukan hukum penjara. Jurnal ini juga sudah mengarah ke sana, namun belum eksploratif. Kasus ini menunjukkan kegagalan pengawasan orang tua dan lemahnya literasi digital sebagai faktor kriminologetik yang penting dikaji lebih jauh. Kesimpulannya ialah kedua karya tersebut, yaitu buku dan jurnal, menunjukkan dua sisi penting dalam studi hukum pidana. Yang pertama, buku menegaskan dasar konseptual dan historis hukum pidana Indonesia yang berpotensi pada keadilan formal dan moralitas hukum. Sedang yang kedua itu jurnal menunjukkan peranan konkret hukum pidana dalam konteks anak pelaku, serta mengajak pembaca memahami pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak. Secara kritis, analisis keduanya mengarah pada kebutuhan realitas hukum pidana Indonesia menuju sistem yang humoris, edukatif, dan konseptual, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang mempengaruhi perilaku kejahatan anak di era digital. Cukup sekian analisis saya mengenai buku Hukum Pidana Indonesia dan jurnal. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.